Nah, ini ada pertanyaan bagus ini. Pertanyaan bagus nih. Eh, terkait dengan praktek ataupun layanan psikologi. Karena sedemikian banyaknya area yang bisa dimasuki oleh psikologi, maka pertanyaan ini menjadi mungkin agak Prof ya, agak abstrak. Pertanyaannya adalah, bisakah layanan psikologi yang dapat menjangkau masyarakat ekonomi bawah bahkan kurang? Karena kayaknya kurang kesadaran kita menyadari atau mereka ini yang di level grassroots di bawah ini keberadaan psikologinya kurang dirasa. Iya. Ini sambil ngopi ya Mas ya? Wah, monggo. Ini juga cangkruan. Tapi ngopinya dewe-dewe, nggak buat ya. Cangkruan yang hemat biaya ini, Prof. Iya, betul. Iya. Memang itu yang banyak menjadi kritik juga ya, termasuk kemarin dalam pembahasan di DPR juga ada yang menanyakan bagaimana psikologi memberikan layanan terhadap kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan yang apa ya namanya, yang istilahnya yang apa? Karena selama ini di masyarakat kita itu mengenal psikologi itu hanya pada tes IQ, Prof. Itulah. Iya. Tapi itu ya sebagian kecil, Mas. Sekali lagi, psikologi kan bukan hanya sekedar tes IQ saja, kan gitu. Iya, tapi itu sebagian kecil juga ya. Jadi kita juga tidak perlu melihat juga bahwa apa yang dilihat masyarakat yang sebagian kecil itu lalu menjadi general gitu ya. Ya. Tidak juga ya. Tapi kami dari HIMSI dan kemudian di undang-undang ini juga sudah kita masukkan, rancangan undang-undang maksud saya, ini juga sudah kita masukkan kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan kalau di HIMSI hitungan satuan kredit profesinya yang untuk kenaikan untuk perpanjangan surat izin praktek itu mewajibkan ada komponen pengabdian kepada masyarakat, Mas. Jadi tidak hanya dosen aja yang disuruh pengmas ya, tapi semua psikolog kalau mau perpanjangan izin praktek harus punya komponen pengabdian kepada masyarakat. Nah, harapannya pengmasnya itu ke masyarakat yang seperti itu. Ya, karena memang itu adalah praktik keprofesian, ya tetap harus ada CSR-nya kan gitu ya, Prof. Betul, Mas. Ya itu pahala kita kan. Betul. Sebentar. Ini saya seleksikan lagi pertanyaan lagi, Prof. Mengapa masih banyak masyarakat yang merasa perlu konsultasi ke psikolog di saat mengalami permasalahan yang sudah pada batas kritis? Artinya apakah nggak ada prevensinya gitu? Atau tips dan trik? Saya kira juga banyak, tapi yang mungkin yang diharapkan adalah tips dan triknya dari HIMSI. Iya. Macam resep sehat. Oh, ya sekalian Prof, ini ada apa? Ada konsep sehat versus normal atau normal versus sehat. Nah, psikologi itu ada di mana? Karena tadi ada psikologi yang dinakeskan di tenaga kesehatan, maka ada, kalau itu ditarik ke perilaku, ada perilaku normal, ada perilaku sehat. Jadi sehat versus normal ini. Kita itu lengkap loh, Mas. Konsep psikologi kita itu sudah sangat lengkap ya. Kita mengenal abnormalitas ya. Kita mengenal gangguan-gangguan ya. Tapi di sisi yang lain kita juga mengenal well-being, kita mengenal kebahagiaan, konsep kebahagiaan ya. Jadi kita itu sebenarnya konsep kita sudah lengkap sekali. Tinggal bagaimana kita mengimplementasikan dan kita mau bekerja di area yang mana ya. Kita mau prevensi, promosi, kurasi, rehabilitasi, semuanya ada. Konsep teorinya semua ada, riset-risetnya semuanya ada itu ya.
Bahkan kalau teman-teman, makanya saya ingin mendorong di sini Mas Zizob Agung ya. Itu kalau kita berpraktek psikologi itu kita masih harus terus untuk melihat hasil-hasil riset ya. Itu penting sekali itu, ya. Karena konsep-konsep baru dan faktor-faktor apa yang menyebabkan satu hal itu semuanya bisa kita lihat di hasil-hasil riset ya. Nah, sekarang yang terkait dengan gangguan karena teknologi digital ya, apakah internet, apa HP atau game dan sebagainya itu riset-risetnya luar biasa banyaknya. Dan itu kalau kita mau kita bekerja di bidang itu ya kita harus belajar itu Mas. Seharusnya tidak boleh kita pakai pendekatan umum common sense yang apalagi common sense ya. Apalagi common sense. Pendekatan umum aja tidak boleh kok, misalnya anak game addiction gitu ya. Kita pendekatan umum, pasti yang mempengaruhi adalah pribadi dan keluarga, lingkungannya. Tapi pribadi yang seperti apa, lingkungan bagaimana yang mempengaruhi itu kan harus ada risetnya. Gitu. Nah, risetnya yang harus kemudian kita lihat supaya kita bisa identifikasi apa faktor-faktornya. Kalau kita mau prevensi atau promosi, nah faktor-faktor itulah yang kemudian harus menjadi perhatian kita. Itu Mas. Ini sudah ada yang mendulit saya ini, Bro. Sudah, ayo dilemparkan open mic untuk peserta yang ada di Zoom. Baik, oke. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sebelumnya kita himpun, beberapa kaitannya dengan pandemi tadi. Pak Seger sudah menjelaskan peran HIMSI, kemudian sampai muncul buku pedoman, kemudian sedikit sudah disinggung RUU profesi psikologi, kemudian juga disinggung namanya praktek psikologi Mas. Praktek psikologi, RUU praktek psikologi. Dan ini apabila ada pertanyaan yang belum atau ingin bertanya secara langsung, silakan teman-teman yang ada di Zoom meeting untuk open mic kemudian menyampaikan. Nah, monggo. Ada? Ada pertanyaan? Tadi yang dulu saya mana? Sudah keluar. Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi dengan speakernya trouble. Berarti di-chatkan aja nggak apa-apa, biar saya bacakan. Ini ada yang minta bisa share materinya. Kita tambah materi ya, Prof. Kita cangkruan Jadi maaf Bu Dian, kita memang tanpa materi, tapi nanti videonya bisa di-download di YouTube Kampus Desa Indonesia, bisa digunakan sebagai bahan untuk apa saja. Tadi saya sudah meminta pada Pak Seger untuk meminta ridhonya ketika video ini di-download dan disebarluaskan di teman-teman yang membutuhkan. Bebas Mas, bebas. Pokoknya los ini. Los dol. Nah, ini ada pertanyaan yang paling berperan dalam psikologi seseorang itu apa sih? Nah, ini pertanyaan dari Mbak Lis Siregar. Ini Mbak Lis ini dari psikologi atau bukan ini? Itu nggak ada keterangan. Psikologi ini. Mbak Lis Siregar. Psikologi ini. Jawab dewe Mas, mau jawab dewe Mas. Kayaknya butuh penguat ini. Butuh endorsement dari Profesor Seger ini. Jawab dewe ini sama psikologi Mas. Kalau saya punya pandangan begini Mas. Yang pertama saya meyakini bahwa seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwa apa yang terjadi pada kita itu ya ada pada kendali kita ya. Di psikologi kan kita belajar ada berbagai paradigma ya.
ada determinisme, ya, ada behaviorisme, ada apa, semuanya pasti punya pengaruh terhadap kita itu. Tetapi saya meyakini yang pertama adalah faktor yang ada pada diri kita lah yang kemudian menentukan kita akan sehat secara mental atau tidak. Gitu. Tentu saja kemudian faktor lingkungan punya peran besar juga, ya. Misalnya kalau kita bicara yang sekarang kasusnya makin banyak, dan ini saya minta juga teman-teman punya perhatian besar ya. Kasus kecanduan internet, kecanduan game, kecanduan HP dan sebagainya ini jangan dianggap main-main ini. Ini persoalannya sudah mulai banyak, ya. Orang bisa sangat agresif ketika dia sudah kecanduan digital. Perilakunya bisa sangat berbeda. Itu di digital kontennya atau di kecanduannya, Pak Sugeng? Gimana, Mas? Di kecanduannya atau di konten digitalnya yang membuat masalah ini? Dua-duanya dan yang kecanduan digitalnya yang kemudian diperparah dengan kalau kontennya yang dia akses itu memberikan dampak tertentu, ya. Misalnya ini ada satu kasus itu ya, seorang anak yang berbeda sekali ini gara-gara belajar di rumah juga. Akhirnya tiap hari dia pegangannya HP, ya. Dan ketika tidak terkontrol dia masuk pada akses-akses tertentu yang kemudian mempengaruhi bagaimana pola pikir dan value-nya dia. Akhirnya dia menjadi anak yang agresif, ya, bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Dan ketika kemudian saya mencoba untuk melihat hasil-hasil riset yang ada, memang betul sudah dipengaruhi perubahan perilaku itu oleh kecanduan itu, apakah internet, game, atau yang lainnya. Dimulai dari kecanduan itu, lalu kemudian kontennya tentu saja yang pengaruh besar. Dan faktor keluarga menjadi faktor yang penting, Mas. Nggak boleh lost doll gitu ya. Nggak boleh lost doll. Ulur tarik. Ini ada pertanyaan, Prof. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang area psikolog. Sudah disinggung tentang area sarjana psikologi. Nah, kalau kami yang magister sains, areanya apa ya, Prof? Ini pertanyaan dari Mbak Friska ini. Ya, yang tidak S1-nya psikologi, S2-nya psikologi, bahkan sains, ya. Itu pun punya hak dan kewenangan tertentu di praktek psikologi itu, ya. Jadi misalnya kalau dia mau belajar tentang dukungan psikologis awal, membuat program-program psikologi dengan hasil-hasil riset, karena orang sains kan mestinya risetnya kuat, ya. Dia membuat riset tertentu, lalu dia membuat program tertentu, itu seharusnya teman-teman sains itu kuat di situ. Artinya sains itu sebagai tailoring, ya. Apalagi kalau digabungkan dengan kerjasama dengan profesi yang lain. Ya, misalnya teman-teman sosiologi kerjasama dengan teman-teman sosiologi membuat riset untuk masyarakat tertentu, kebutuhannya apa, lalu intervensinya harus apa, itu teman-teman sains mestinya lebih kuat, ya. Gimana, Mas? Artinya memang sains ini arahnya ke tailoring, ya. Jadi membuat dengan risetnya, dengan kekuatan risetnya, dia bisa memproduk sebuah intervensi, yang intervensi nanti dilakukan oleh profesi, atau seperti itu alurnya. Ya,